Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kami berada di Goa Maria, Paroki Ratu Damai, Teluk Betung, Bandar Lampung. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita ketahui bahwa saat ini begitu banyak kelompok-kelompok doa yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan gereja Katolik. Begitu juga di Paroki Ratu Damai, paroki kita yang tercinta ini, banyak kelompok-kelompok doa. Maka dalam beberapa sesi ke depan nanti kita akan berjumpa dengan kelompok-kelompok doa yang ada di Paroki Ratu Damai, yang menambah keindahan taman gereja Katolik kita. Maka pada kesempatan ini telah hadir bersama kami saudara-saudari kami dari kelompok doa Legio Maria. Apa itu kelompok doa Legio Maria? Kita akan sama-sama mendengarkan mereka bercerita. Mereka menjelaskan kepada kita, mungkin juga sharing iman. Kenapa mereka bisa bertumbuh di dalam iman melalui kelompok Legio Maria ini. Maka kita akan berkenalan dari ujung. Selamat siang Mbak. Siapa ya Mbak? Saya lupa namanya. Selamat siang Cik Cucu. Iya. Nama siang. saya Tuti. Okay. Pendek ya Mbak? Panjangnya Mbak? Oh panjangnya. Oh lengkapnya. Nama lengkap saya Maria Muji Astuti. Iya. Oke. Iya, terima Giliran kasih. berikutnya. Iya, yang belakangnya. Selamat siang. Iya. Nama saya Agnes. Nama lengkapnya, kalau namanya panjang nanti dijawabnya Agnes gitu ya. Nah, lengkapnya. Agnes Agustina. Terima kasih terima Cici. kasih Agnes. Sebelah saya ada yang paling ganteng Bapak Ibu di antara kita semua. Siapa nih Bapak kita yang satu ini? Iya, selamat siang Cici Cucu. Iya, selamat siang. Nama saya Victor Immanuel. Iya, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Pak Victor juga merupakan ketua stasi dari stasi Teluk Betung. Dalam kesempatan yang akan datang kita akan berkenalan lebih lanjut dan lebih mendalam bersama Bapak Victor Immanuel. Ya, yang di sebelah saya ini yang kecil mungil tapi terpencil di belakang saya. Selamat siang Mbak. Selamat siang Cik Cucu dan Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Iya. Saya Ibu Tari. Kebetulan sekarang dipercaya sebagai ketua yang periode saat ini. Iya. Terima kasih. Yang paling ujung, yang cantik. Terima kasih, yang juga cantik. Selamat siang, Cek Cucu dan teman-teman semua, juga pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Dewi, panjangnya Maria Goretti Dewi Ardani. Ya, terima kasih. Bagaimana semuanya sehat? Sehat. Tetap semangat? Iya, kalau gitu kita akan mulai bertanya jawab ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sejak kapan sih Legio Maria ini ada di Paroki Ratu Damai ini? Monggo, siapa? Silakan. Oh, Pak Victor rupanya. Ya, mungkin saya akan mencoba memberikan masukan atau kapan berdirinya Legio Maria Presidium Bunda Penebus Teluk Betung. Emang ini waktunya sudah lama sekali, sedangkan saya sendiri baru berkecimpung itu sekitar tahun bergabung dengan Legio Maria sekitar 85-86 kalau tidak saya salah. masih sekolah itu. Ya. Tapi saya mencoba untuk melacak karena kita punya dokumen itu waktu pindahan gereja itu terbengkalai, jadi arsip-arsip pada hilang semua, jadi nggak tahu kita melacaknya. Tapi saya mencoba untuk melacak sebelum saya di Legio Maria. Kemarin saya sempat menghubungi Bapak Yakub, Bapak Frans, juga Ibu Liana atau Lian. Nah, setelah saya minta informasi dari mereka bahwa berdirinya Presidium Bunda Penebus Teluk Betung itu diperkirakan tahun 78-79. Wah, saya masih kecil. Iya, masih mungil juga saya. Yang diresmikan oleh Pastor Swat SCY. Dan rapatnya itu pada waktu itu saya juga masih ingat, masih di Pastoran Patimura yang sekarang dipakai kantor Yayasan Lembaga Meriam. Iya. Nah,
mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Mungkin Sebentar Pak Victor, tadi Pak Victor katakan Legio Maria Bunda Penebus. Jadi di Paroki Teluk Betung ini itu namanya kelompok doa Legio Maria Bunda Penebus. Mungkin Mbak Tuti mau menambahkan. Saya hanya taunya Legio Maria Paroki Ratu Damai. Ternyata ada nama Legio Maria Bunda Penebus. Nah, itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, rupanya kelompok doa Legio Maria di Teluk Betung ini mengambil nama Bunda Penebus. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, tadi Pak Victor mengatakan sudah lama vakum gitu ya. Nah, rekan-rekan semua, apa sih yang membuat atau memotivasi, ayo kita bangkitkan lagi istilah kerennya, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Legio Maria di Paroki Ratu Damai ini masih ada. Monggo Mbak Tuti. Terima kasih Cucu. Kebetulan saya dan Ko Victor ini edisi lama. Edisi lama. Tapi masih cetak toh? Masih cetak. Iya. Dan kebetulan 4 bulan yang lalu ya Mbak Taria, saya sempat jadi tamu di Presidium Bunda Penebus. Kemudian karena sulit untuk menjadi anggota aktif, saya menjadi anggota auxilier. Iya. Nah nanti Cucu pasti bingung lagi nih anggota auxilier itu apa sih lagi. Itu? Terus Mbak Tuti tolong dong jelaskan. Saya tadi katakan bahwa ketua Mbak Taria. Ada sebutan lain nggak ya? Saya tidak tahu. Jadi saya hanya nyebut ketua, wakil, bendahara seperti itu. Karena kita tahu Legio itu legion ya. Apa itu pejuang, tentara, prajurit, Laskar Maria. Iya. Baik Cik Cucu, begini ya. Nanti kalau mungkin saya ini ditambahin ya Ko Victor ya. Iya. Jadi untuk tingkat paroki, Legio Maria itu di bawah satu panji Iya. yang namanya Presidium. Oh. Tapi karena kita rapat itu dibatasi oleh waktu hanya 1,5 jam, juga anggota itu dibatasi. Kebetulan kita punya buku panduannya Cik Cucu. Iya. Yang hebatnya kalau menurut saya, ini promosi siapa tahu pemirsa mau bergabung dalam Legio. Iya. Legio yang saya tahu salah satu dari organisasi gereja yang hierarkinya itu sampai ke tingkat dunia. Oh. Iya. Kemudian buku panduannya dipakai. Sebagai panduannya itu buku panduan ini. Mungkin kalau yang anggota Legio sudah biasa. Iya. Kemudian tentang Legio Maria di paroki, karena ini dibatasi oleh waktu. Iya. Di paroki itu boleh ada lebih dari satu presidium. Oh. Tapi begitu. sayangnya di Teluk baru ada satu. Baru Itu nanti juga. semoga berkembang Tapi setelah mereka melihat ini ya Mbak. Amin, mudah-mudahan terutama yang berjiwa muda. Iya. Berjiwa muda bukan berarti orang muda saja, untuk orang tua juga keanggotaannya diperlukan Iya. juga. Tapi yang tuanya jangan lihat ke saya Mbak. Kemudian saya lanjutkan sebentar aja Cici ya. Nah setelah di paroki kita punya tingkatnya keuskupan. Oh. Di keuskupan Iya. gabungan dari legioner-legioner ini yang presidium-presidium itu namanya kuria. Oh. Kebetulan untuk Bandar Lampung, untuk Lampung, nanti Mbak Tarim boleh tambahin yang Iya. baru ya. Kami punya sekarang 2 kuria atau 1 kuria ya Mbak Tari ya? Yang aktif 1. Dulu pas zaman saya kuria ada 2. Oh. Kuria Tanjung Karang dengan kuria Kalirejo. Jadi dibatasi oleh wilayah supaya gampang pembagiannya. Iya, iya. Nah, kemudian di atas itu kuria jadi provinsi ya. Di atas provinsi berarti negara ya, negara Indonesia. Itu bisa ada komisium, tapi saya jarang dengar juga kalau komisium. Langsung ke senatus. Oh. Jadi kami punya induk yang di Indonesia itu namanya senatus. Iya. Dan kami masing-masing dari presidium harus laporan setiap tahun ke kuria. Iya. Kuria harus setiap tahun laporan ke senatus. Jadi Oh, ada iya. alur-alur begitu. Iya. Dan senatus juga harus laporan yang paling tinggi adalah konsilium di Dublin di Irlandia. Oh. Itu pusatnya. Nah, terus Iya. tadi jawab pertanyaan Cici yang di awal, apa sih yang membuat kita sekarang kok Legio bangkit kembali? Iya. Jujur saya ngelihat Legio bangkit itu merinding ya Cici ya. Kalau saya pribadi dalam hati saya itu ada kerinduan. Iya. Ini aja kita kumpul seperti ini tadi ketika di WA Mbak Tari 4 hari yang lalu. Ingatan saya tentang Legio itu datang lagi begitu loh ya. Karena memang
saya melihat Legio ini juga organisasi yang benar-benar teratur, rutin, disiplin begitu loh, Iya. sehingga kita mempunyai jiwa kebersamaan antara kita kita semua ini. Nanti saya mendominasi. Itu Cici Cucu. Jadi kalau saya pribadi itu kerinduan saya. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi Pak Victor, sebelum kita memulai sempat cerita bahwa Pak Victor pernah mewakili apa Pak? Di tingkat apa gitu saya lupa. Ya, pada saat saya masih aktif di Legio Maria, saya berkesempatan untuk mewakili dari ada beberapa rekan Iya. untuk mewakili rapat di Senatus. Iya. Nah, itu Senatus itu apa tadi ya? Ya, Senatus tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tuti, itu gabungan dari presidium yang ada di masing-masing wilayah paroki, Iya. bergabung sama kuria, kuria mengutus untuk dikirim ke Senatus. Oh, Jadi begitu. di atasnya kuria. Oh, iya. Itu iya. di pusat di Jakarta. Iya. Waktu itu saya ngikut di Wisma Samadhi di kalender. Kalau tidak salah tahun 1987 bersama dengan ada perwakilan dari kuria, ada beberapa orang. Iya. Nah, di sana kita juga sempat berbicara banyak tentang mengenai Legio Maria, bagaimana untuk menghadapi lingkungan di sekitar kita yang semakin hari mungkin semakin banyak, mungkin kelompok-kelompok doa yang saat itu mesti sedang berkembang. Iya. Jadi bagaimana kita untuk mengatasinya Iya. supaya kita sebagai anggota Legio Maria bisa mengambil sikap untuk bisa mengatasinya dengan baik. Iya. Saya ke Mbak Tari yang ketua nih. Mbak, tadi kan sempat saya tanyakan apa sih motivasi atau semangat dari mana? Mbak Tari kan saat ini sebagai ketua ya, yang mungkin yang mencetuskan, yang juga sebagai motivator rekan-rekan yang lain. Ayo kita bangkitkan lagi itu. Apa sih Mbak yang mendorong Mbak Tari? Ayo dengan semangat kita tunjukkan bahwa Legio Maria Sang Penebus itu masih ada. Terima kasih. Jujur sebenarnya sangat simpel ya dan sangat sederhana. Hanya suatu kerinduan yang mendalam untuk kembali bersama-sama melayani gereja. Seperti bertugas bersama, mengunjungi orang sakit, kemudian tugas KOR, kemudian melakukan pelayanan di luar liturgis juga kayak parkir, dekorasi. Itu saja sebenarnya. Melayat bersama, mendoakan orang yang meninggal, memberi penghiburan kepada keluarganya. Ternyata Begitu. itu kerinduan ya. Nah Mbak Tari, sekarang jumlahnya berapa sih anggota Legio Maria Sang Penebus ini? Anggota Legio kami semua 11 orang. Mm-mm. 8 anggota aktif, 1 anggota yang tidak aktif, kemudian ditambah 2 anggota auxiliar. Oh, auxiliar itu apa? Anggota auxiliar itu anggota yang anggota Legio, tetapi dia tidak mempunyai waktu untuk melakukan tugas-tugas utama. Nah, sebelumnya saya uraikan sedikit tentang Legio Maria ya. Legio Maria adalah suatu kelompok kerasulan awam Katolik yang melayani gereja, bahkan umat di luar gereja secara sukarela. Iya. Nah, tujuan utama Legio Maria adalah untuk kemuliaan Allah. Iya. Dengan jalan pengkudusan anggota-anggotanya melalui karya doa, karya kasih, dan berbagi perhatian dan berbagi kasih dengan sesama. Iya. Terima Lalu, kasih. iya. Tari. Itu penjelasan sedikit. Kalau mau tahu lebih banyak ya silahkan bergabung gitu ya. Nah, yang belum mengenal tentu kan mau tahu doanya itu seperti apa sih gitu. Susunannya, bentuknya, terus apa saja yang didoakan. Orang bilang kan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk cinta mungkin kita harus mengenal dulu bagaimana susunannya, sebetulnya doanya apa sih yang didoakan gitu. Silakan. Terima kasih Cik Cucu. Jadi kita berkumpul setiap minggu, Iya. itu kerinduan kita kan
memang kita yang pertama adalah puncak iman kita, Ekaristi. Tetapi untuk membangkitkan devosi kita, cinta kita, kasih kita kepada Bunda Maria, kita juga berdoa rosario. Ini yang jadi kita bersama-sama berdoa rosario setiap minggu. Jadi bentuknya doa itu sudah dibakukan dalam tesera. Teseranya seperti ini. Jadi udah ada susunannya. Pertama doa pembuka, kemudian doa rosario 50-an doa rosario suci. Terus juga nanti ada doa katena. Doa katena ini harus didoakan oleh setiap legioner setiap hari katena. Seperti itu. Jadi doanya sudah dibakukan di dalam tes. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Agnes sudah menjelaskan secara singkat. Kalau mau tahu secara jelasnya silakan mengikuti atau bergabung dengan kelompok doa Legio Maria Sang Penebus. Nah, selain itu tadi Mbak Tari di awal katakan bahwa banyak pelayanan yang sudah dilakukan oleh kelompok doa Legio Maria Sang Penebus ini. Apa saja sih yang sudah dilakukan tentunya sebelum masa pandemi ini, Mbak Tari? Mungkin kegiatan atau pelayanan-pelayanan apa saja yang sudah dilakukan sebelum masa pandemi ini? Baiklah, terima kasih. Yang sudah kami lakukan sebelum terjadinya pandemi ini ada beberapa. Seperti kita ketahui, kelompok Legio Maria adalah kelompok pelayanan doa ya, bukan karitatif. Jadi kita melayani dengan berbagi kasih dengan sesama, tapi dalam bentuk doa dan pelayanan kasih, seperti kunjungan, mendengarkan curhat orang dan lain-lain. Kami mengunjungi orang sakit, kemudian melayat dan mendoakan orang yang meninggal. Berdoa rosario berantai setiap hari. Rosario berantai itu rosario yang dilakukan setiap malam. Dalam jam yang sama, misalnya jam 9 malam, secara bergantian antara seluruh anggota. Misalnya Senin A, Selasa B, Rabu C, dan tidak pernah putus. Begitu. Misalnya anggotanya lebih dari, kan hari cuma ada 7. Anggotanya lebih dari 7, nanti berputar balik lagi, begitu seterusnya. Terima kasih. Yang Ujung belum bicara ini. Nah tadi kalau Mbak Tari katakan kan pelayanan doa. Kalau pelayanan di dalam gereja, di dalam paroki, apa yang sudah saya dilakukan, karena saya melihat juga di sebelum kita gereja membatasi misa di Warta Minggu itu ada tugasnya kelompok doa, salah satunya Legio Maria. Bagaimana Bu Dewi, bahwa pelayanan apa sih yang sudah dilakukan untuk gereja? Baik, terima kasih Cek Cucu. Jadi pelayanan yang sudah kami lakukan selama ini, kami turut aktif dalam tugas-tugas liturgi, seperti misalnya tugas kur, tugas tata laksana di gereja, tugas parkir bahkan. Nah, berhubung kalau untuk kur jumlahnya butuh banyak, kemarin tugas perdana kami dibantu oleh seluruh kuria. Jadi semua Legio Maria yang dari presidium-presidium lain di Tanjung Karang, Bandar Lampung maksudnya, itu membantu kita untuk tugas kur. Kalau untuk tata laksana dibantu juga. Kemudian tugas parkir kita dibantu nggak waktu itu Mbak? Kita sendiri ya. Dibantu oleh para suaminya kalau yang anggotanya perempuan. Karena setahu saya Legio Maria banyak ibu-ibu ya. Dibantu oleh suami. Para suami itu membantu. Turun tangan untuk membantu tugas parkir. Iya, terima kasih Bu Dewi. Nah, itu kan sebelum pandemi, di mana kita masih bebaslah melakukan pertemuan kegiatan. Nah, setelah pandemi itu kita tahu bahwa pertemuan-pertemuan kita sangat-sangat dibatasi. Apa sih yang dilakukan Legio Maria di dalam pertemuan yang Mbak Tari beberapa waktu lalu katakan pada saya, kami juga rindu untuk berkumpul, kami juga rindu untuk bertatap muka dengan saudara-saudari kami yang dari Legio Maria gitu. Tapi apa yang dilakukan? Maksud saya, saat tidak bisa bertemu bertatap muka seperti ini, apakah ada pertemuan secara virtual? Apakah doanya bisa dilakukan misalnya dengan Zoom, dengan WhatsApp grup seperti itu? Monggo, siapa yang jawab? Jadi untuk kegiatan di dalam masa pandemi ini kita pergunakan secara virtual. Untuk di presidium kita yang Bunda Penebus di Teluk, karena anggotanya hanya sedikit dan sudah
agak lawas-lawas umurnya, kurang begitu paham dengan teknologi. Jadi kami hanya berkomunikasi dan berdoa bersama via WhatsApp. Jadi yang doa bergilir rosario itu kita doakan secara rutin setiap hari bergantian. Kita bertegur sapa lewat WhatsApp. Kemudian doa katena yang kita doakan setiap hari itu yang wajibnya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan di kuliah itu kami memakai Zoom atau Google Meeting. Sebenarnya tadi ada pertemuan untuk Google Meeting di kuliah, tapi karena kita mempersiapkan ini, kami bolos. Maaf ya. Maaf ya Bu Novi, Ketua Kuria, kami bolos yang hari ini ya. Ada Mbak Sinta? Oh ya, mudah-mudahan Mbak Sinta ikut Google Meeting pada hari ini. Iya. Gitu, Cek. Terus sebelum kita menutup perjumpaan kita, saya minta semua kita bisa bicara dari ujung, dari Bu Dewi. Bu Dewi, apa harapan pada anggota, atau ada pesan atau ajakan atau saran pada anggota dan pada umat pada umumnya? Baik, terima kasih. Saya boleh jujur, sebenarnya saya anak yang paling bau kencur, paling anak bawang di Legio Maria Bunda Penebus ini, karena saya baru bergabung di tahun 2018 ketika Legio Maria di Teluk ini akan dibangkitkan kembali. Saya dulu hanya tahu ketika saya melahirkan anak pertama saya tahun 97 itu ada yang mengunjungi saya, mendoakan saya di rumah sakit Santa Ana yang saya tidak kenal orangnya, tetapi mereka berdua anak muda itu mau mendoakan saya. Ketika ditanya, mereka bilang dari Legio Maria. Aduh, saya sangat tersentuh ya. Kok sedemikian militannya mereka berjalan berdua-dua seperti perintah Tuhan kita Yesus, mengunjungi orang sakit, mendoakan. Nah, dari situ sebenarnya saya sudah tertarik, cuma karena waktu tidak memungkinkan saya untuk ikut bergabung, itu terlupakan sampai sekian lama. Dan setelah saya merasa saya punya waktu, tetapi kok menghilang, justru yang di Teluk ini menghilang. Saya pikir kenapa tidak kita hidupkan lagi Legio Maria ini. Saya juga sempat bicara dengan Pak Victor, ayo kita bangkitkan kembali. Cuma karena terkendala waktu ya Pak ya, masing-masing sibuk. Saya sendiri sebagai yang awam kan nggak mungkin saya yang mau memulai. Nah akhirnya Pak Jenny, salah satu yang senior juga itu mengajak saya. Padahal saya tidak pernah berbicara dengan siapa-siapa kecuali dengan Pak Victor. Ini kok tiba-tiba Pak Jenny ngajakin gitu loh. Kok sepertinya dia tahu bahwa ada kerinduan di dalam hati saya untuk membangkitkan kembali Legio Maria di Teluk. Nah maka mulailah kita mengumpulkan beberapa anggota yang lama untuk kembali aktif. Nah jadi pesan saya kepada umat, terutama anak-anak muda, orang muda Katolik, ini salah satu wadah di mana kita dapat menyalurkan semangat legioner, semangat Laskar Bunda Maria untuk peduli kepada sesama yang kita kenal maupun tidak, yang seiman dengan kita maupun tidak, itu kita doakan, kita dengarkan keluh kesah mereka, kita rangkul, kita dekati mereka yang membutuhkan kehadiran kita. Jadi bantuan itu tidak melulu harus berupa materi, tetapi dengan kita membuka hati, kita mau mendengarkan keluh kesah mereka, itu sudah sangat membantu. Memang mungkin tidak bisa langsung terselesaikan permasalahan mereka, tetapi setidaknya kita bisa dekat dengan mereka, mereka bisa curhat dengan kita, itu sangat melegakan hati mereka. Jadi pelayanan kita pun tidak hanya terbatas untuk mengunjungi orang sakit, tetapi mereka yang misalnya sudah lama meninggalkan gereja, atau mereka yang merasa tersingkirkan, itu kita rangkul, kita ajak supaya siapa tahu melalui kita
mereka terbuka hatinya untuk kembali ke Iya. pangkuan gereja. Iya, Demikian, terima Ce. kasih. Yang ketua nanti belakangan. Pak Victor, apa sih ajakannya untuk anggota maupun untuk umat? Kalau dari saya, untuk anggota, meskipun kita masih dalam suasana pandemi, Iya, tapi saya mengharapkan tetap berdoa secara bersama mungkin, Iya. tetapi melalui media yang ada, iya, kita berdoa bersama-sama seperti yang telah dilakukan di rumah kita masing-masing. iya, Dan saya mengharapkan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin suka berdoa dengan rosario, ya kan, rajin tuh ibu-ibu, bisa untuk bergabung sebagai anggota auxiliar. Jadi Iya. anggota auxiliar itu mereka tidak wajib harus ikut rapat mingguan, Oh, begitu. tapi mereka mendoakan anggota yang aktif dari rumah, Iya. mendoakan kelompok ini. Jadi supaya- tugasnya berdoa Iya, gitu tugasnya ya. berdoa Iya. untuk mereka yang aktif. Oh Itu iya. mungkin yang Dan disebut ini juga dengan- saya baru tahu ya, ini auxiliar. ya. Dan saya juga mengharapkan juga semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga Legio Maria bisa nanti bertemu untuk rapat tatap muka kembali. Iya. Tetap semangat. Iya, tetap Terima semangat kasih. itu pesan dari Pak Victor. Nah, Agnes. Apa sih, Agnes? Mungkin Agnes bisa bicara, mengajak rekan-rekan muda, apa keluarga-keluarga muda untuk ini loh Legio Maria. Ayo Mas diajak. Kembali terima kasih Ci Cucu dan semuanya saya telah diberi kesempatan di sini untuk sama-sama menumbuhkan iman, harapan dan kasih melalui Bunda Maria, Bunda kita yang tercinta. Jadi menurut saya selain tadi puncaknya adalah misa yang tertinggi, salah satunya devosi kepada Bunda Maria itu juga menurut pandangan saya adalah salah satu kerinduan bagi setiap umat Katolik, di mana kita tahu bahwa Bunda Maria adalah perantara kita, Bunda yang mendoakan kita, dan kita pun tahu doa Bunda Maria tidak pernah ditolak oleh putranya. Jadi ajakan saya kepada seluruh umat, terutama yang tadi Cik Cucu katakan, orang-orang muda dan juga keluarga-keluarga muda seperti saya, sangat baik dan sangat bermanfaat berdoa rosario setiap hari. Jadi bukan hanya di dalam setiap rapat legio saja, tapi setiap hari. Karena sungguh manfaat doa itu benar-benar nyata. Seperti salah seorang saudari saya mengatakan kepada saya, ketika saya berdoa terus tapi saya lupa, punya hati seperti Bunda Marianes gitu. Seorang saudari saya mengatakan itu. Jadi saya juga terketuk kembali hati saya. Oh iya ya, saya kan merasa prajurit Bunda Maria, tetapi kenapa saya terkadang ego saya, diri saya pribadi, kemauan saya yang saya utamakan. Saya harus mengikuti teladan saya Bunda Maria. Jadi kembali lagi ke situ, ke titik tujuan kita, bahwa kita percaya dengan iman ketika kita rajin berdoa rosario, Tuhan dan Bunda Maria selalu menyertai kita, dan caranya sangatlah di luar pikiran dan perasaan kita, di luar pengetahuan kita, karena Tuhan begitu ajaib. Jadi ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam tantangan godaan, Bunda Maria tidak pernah tinggal diam, pasti mengingatkan kita, menjaga kita, dan juga menolong kita, menggendong kita sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak seperti itu. Itu pengalaman saya, semoga bisa membangkitkan iman dan juga kerinduan semua untuk bersama-sama berdoa rosario dan juga lebih mengenal Legio Maria secara lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Cucu. Agnes, pencerahan untuk kita kembali diingatkan bagaimana kita mempunyai seorang Bunda yang begitu berbelas kasih. Maka melalui Bunda kita meminta merengek pada Bunda supaya menyampaikan kepada putranya. Nah, kalau Mbak Tuti ini sebagai seorang ibu-ibu pada anak-anaknya, Bu. Cik Cucu, saya seperti Mbak Dewi mau cerita dulu ya. Ketika saya masuk Legio Maria pertama kali, saya itu masih lugu, Cik Cucu. Iya. Dan saya menarik kesimpulan yang membuat saya menjadi seperti ini, saya menjadi berani,
itu salah satunya berkat Legio Maria. Iya. Di situ kita diajarkan bagaimana bertugas. Oh, iya. Berdua-dua kita mengunjungi orang yang kadang kita tidak kenal. Iya. Kita harus berpikir Iya. bagaimana nih supaya komunikasi kita dengan yang kita kunjungi. Kalau yang kita kunjungi itu sering kita sebut dengan sebutan objek tugas. Oh. Objek tugas itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Nah, kami berdua itu berusaha gimana supaya tugas ini lancar. Iya. Itu jadi yang membuat saya menjadi seperti sekarang dalam sisi kemampuan untuk berbicara, iman, harapan, kasih. Iya. Saya dapat banyak dari Legio. Iya. Itu makanya saya sampai sekarang kalau dengar kata Legio walaupun saya mungkin nggak aktif itu, aduh ya kutip tadi tanda kerinduan itu. Iya. Karena memang dengan Legio ini kita bisa bersatu sih cucu. Kita nanti setiap tahun itu ada pembaharuan janji Legio per provinsi. Iya. Iya. Jadi satu provinsi kita kumpul di satu tempat. Pernah ke Kalirejo belum ya kok ya? Ke Metro. Belum ya kok? Belum. Ke Metro, Sambikarto, Jojo, kita kumpul dengan Legio dari mana-mana. Nah, yang saya rasakan sekarang kalau kita kemana-mana pasti ketemu dengan entah itu Legio dari mana gitu, sehingga kita bisa saling bercerita itu. Yang saya rasakan sungguh luar biasa manfaat dari perkumpulan ini ya. Terus dari sisi rohani, saya merasa sungguh dengan devosi kepada Bunda Maria ini juga menjadi kekuatan saya ya. Iya. Dukungan dari teman, dari doa, karena pernah saya itu besok mau ujian skripsi, malam ini kami kedatangan tamu dari Jakarta, kalau nggak salah Ko Victor sempat susul saya. Iya. Sama orang tua saya sudah nggak boleh pergi. Iya. Besok kamu mau skripsi loh gitu. Iya. Tapi terus yakinlah, pasti dibantu gitu loh. Jadi malam itu kami pergi ke tempat teman, mendampingi tamu dari Jakarta, tamu Legio juga. Dan puji Tuhan besok itu saya merasakan lancar banget. Begitu. Terus pada saat saya wisuda waktu itu kita teknologi belum seperti sekarang ya. Dengan teman-teman Legio ini saya merasa ya ampun terima kasih. Begitu banyak fasilitas yang saya berikan. Dulu belum ada HP Ci. Iya. Jadi saya diberi pinjaman pager. Oh, Pager itu dulu. Iya. Jadi pas saya wisuda di gedung wisuda itu pager saya berbunyi. Dari teman-teman Legio semua. Jadi aduh Tuhan ternyata kebersamaan itu ya baik secara rohani maupun jasmani itu saya rasakan banyak sekali. Jadi kalau saran saya sekarang Mbak Dewi, Mbak Tari yang sedang membangun Legio di Teluk, kalau bisa ajak untuk Mbak ajak itu apa Mbak? ajak itu tetap berdiri ya, tetap berdiri ada karena dibutuhkan. Iya. Konsisten, ada terus semangat walaupun memang perjuangan itu berat seperti Bunda Maria menginjak kepala ular itu banyak tantangan di situ, tapi yakin dengan bantuan Bunda Maria, doa-doa kita melalui Bunda Maria pasti Bunda Maria akan membuat kita mampu. Iya, amin. Amin. Kemudian untuk yang menyaksikan tadi Ko Victor sudah bilang yang rajin rosario terutama ya Ko ya, itu kita bisa bergabung dalam anggota auxiliar. Kalau anggota auxiliar nggak dibatasi berapa, mau banyak nggak apa-apa. Iya. Biar yang menjadi anggota aktif ini kuat, semangat, begitu. Apalagi itu tadi saya kaitannya dengan semangat untuk terus melanjutkan. Kemudian yang kedua, di era yang sekarang orang sibuk untuk mau mendengarkan keluhan sesama seperti Mbak Dewi tadi, Legio itu ternyata di situ dibutuhkan. Orang kadang tidak perlu materi, tapi perlu didengarkan, didoakan. Itu cucu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, akhirnya sebagai ketua dari Legio Maria, Bunda Presidium Bunda Penebus, apa nih harapan Mbak Tari pada anggota yang sekarang maksudnya sudah menjadi anggota, juga bagi yang umat yang belum mengenal atau belum menjadi anggota Legio Maria. Baik, terima kasih. Untuk adik-adikku semua anggota Legio Maria, kebetulan saya yang paling tua umurnya ya. Kalau dalam hal pengalaman Pak Victor sama Mbak Tuti lebih senior. Saya mengharapkan di masa-masa pandemi ini marilah kita semakin meningkatkan kualitas iman kita. Justru di saat seperti inilah kita memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga di rumah. Kita bisa lebih banyak berdoa bersama dan sebagainya. Kemudian untuk umat, marilah
kita tingkatkan hidup rohani kita bersama keluarga kita masing-masing. Mari kita saling menjaga dan saling menguatkan iman saudara-saudara kita semua. Jangan biarkan salah satu dari mereka menjauh dari Kristus penyelamat kita. Iya, terima kasih. Iya. Saya tambahkan sedikit, mungkin ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Jadi ini pengalaman saya mendampingi salah satu objek apa tadi Mbak? Objek tugas ya. Jadi saya punya objek tugas satu, seorang nenek yang sudah lama tidak ke gereja. Dia hidup sebatang kara, suaminya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal. Itu kalau diajak ke gereja sama tetangganya, dia bilang dia malu. Sudah lama dia tidak ke gereja. Dia mau ke gereja kan harus pakai rok. Dia sekarang sudah gendut, roknya sudah nggak muat. Alasannya seperti itu. Jadi saya kunjungi rutin sebulan sekali. Dan dia juga punya penyakit diabetes. Terus dia selalu mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan. Dia ingin kembali kepada Tuhan, tetapi kok tidak dipanggil-panggil ya, katanya begitu. Saya bilang mari setiap saya kunjungan ke sini kita doa rosario. Jadi setiap bulan ketika kunjungan kami berdoa rosario. Rosarionya yang sudah digantung berlama-lama di dindingnya itu sudah sampai banyak itu ya Pak, debu-debu dan sarang-sarang laba-laba itu saya bersihkan dulu. Saya tuntun dia, sama-sama kita berdoa rosario. Dan puji Tuhan tidak dalam jangka waktu terlalu lama ya, mungkin hanya 2-3 bulan beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan beliau seperti bisa kerinduan ya. Iya, Tuhan menjawab kerinduan dia setelah kita berdoa melalui Bunda Maria. Seperti kata Agnes tadi, tidak ada doa yang akan ditolak oleh Bunda kita. Demikian. Terima kasih. Ada yang Oh ya, ada satu lagi, kita akan merayakan 100 tahun Senatus ya Mbak? 100 tahun usia Legio Maria sedunia. Tahun depan ya Mbak ya? 7 September 2021 itu Legio Maria sudah berusia 100 tahun. Mari kita doakan bersama supaya Legio Maria tetap eksis, tetap menjadi laskar gereja yang sungguh-sungguh bisa menjadi duta gereja untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Iya, terima kasih Bu Dewi. Ada yang mau menambahkan lagi? Iya, baik, terima kasih Bu Dewi, Mbak Tari, Bapak Victor, Agnes, dan juga Mbak Tuti atas perjumpaan kita ini. Nah Bapak Ibu, para adik-adik juga saudara-saudariku yang terkasih, inilah perjumpaan kita bersama rekan-rekan dari Legio Maria yang disebut apa? Serdadu, tentara prajuritnya Bunda Maria. Kalau mau menjadi prajurit Bunda Maria, mari bergabung bersama Legio Maria Presidium Bunda Penebus di Paroki Teluk Betung ini. Nah, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perjumpaan kita. Salam untuk keluarga dan orang-orang yang terkasih.